Mindset, mengerti kekuatan pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Carol S. Dweck, PhD. Bab 6. Hubungan atau relationship. Mindset dalam cinta atau bukan. Bagaimana halnya dengan perjalanan cinta sejati yang tidak pernah berjalan mulus? Baiklah, jalan menuju cinta sejati memang tidak begitu mulus. Jalan ini sering dipenuhi kekecewaan dan patah hati. Sebagian orang membiarkan pengalaman-pengalaman ini membekas pada diri mereka dan mencegah mereka melakukan hubungan yang memuaskan pada masa mendatang. Sebagian lainnya mampu sembuh dan terus melangkah. Apa yang membedakan mereka? Untuk menemukan jawabannya, kami merekrut lebih dari 100 orang dan meminta mereka menceritakan kisah penolakan yang mengerikan. Kisah pertama. Ketika pertama datang ke New York, saya merasa amat kesepian. Saya tidak kenal siapapun dan benar-benar merasa bukan bagian dari New York. Setelah sekitar setahun mengalami penderitaan, saya bertemu Jack. Mungkin terlalu menyepelekan jika dikatakan bahwa kami cepat sekali akrab. Kami merasa telah kenal. Tidak dibutuhkan waktu lama sebelum akhirnya kami hidup bersama dan melakukan segalanya bersama-sama. Saya beranggapan bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya bersamanya, dan dia pun mengatakan memiliki perasaan yang sama. 2 tahun yang benar-benar bahagia telah berlalu. Kemudian suatu hari saya pulang dan menemukan sebuah catatan. Dia katakan bahwa dia harus pergi, jangan berusaha mencarinya. Bahkan, dia tidak menyatakan cintanya. Saya tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Kadang-kadang ketika telepon berdering, saya masih berpikir mungkin Jack yang menelpon. Kami selalu mendengar beragam kisah seperti itu. Orang-orang dengan 2 mindset di atas pernah menceritakan kisah-kisah semacam ini. Hampir setiap orang, pada satu atau lain waktu, pernah jatuh cinta dan pernah disakiti. Yang membedakannya adalah, dan perbedaan ini sangat mendasar, adalah cara menghadapinya. Setelah menceritakan kisah-kisah tersebut, kami mengajukan pertanyaan lanjutan kepada mereka. Apa artinya ini bagi Anda? Bagaimana Anda menanganinya? Apa yang Anda harapkan? Ketika orang memiliki mindset tetap atau fixed mindset, mereka merasa dihakimi dan diberi label oleh penolakan. Mereka merasa diberi label secara permanen, seolah-olah putusan telah dijatuhkan dan dicap di kening mereka, tidak layak dicintai, dan mereka pun mencaci maki. Lantaran mindset tetap atau fixed mindset tersebut tidak memberi mereka resep untuk menyembuhkan luka tersebut. Satu-satunya hal yang mereka hadapi adalah melukai orang yang telah menimbulkan luka pada mereka. Lydia, wanita dalam kisah di atas, mengatakan kepada kami bahwa dia memendam perasaan dendam yang amat kuat. Saya akan membalasnya, menyakitinya, dengan cara apapun yang bisa saya lakukan jika ada kesempatan. Dia layak mendapatkannya. Sejatinya bagi orang bermindset tetap atau fixed mindset, tujuan utama mereka sudah sangat tegas dan jelas, balas dendam. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pria, wanita itu pergi dengan membawa kekayaan saya. Tidak sehari pun berlalu tanpa saya memikirkan cara membalasnya. Selama penelitian tersebut, saya bertanya kepada salah seorang teman yang bermindset tetap atau fixed mindset mengenai perceraiannya. Saya tidak pernah melupakan apa yang dikatakannya. Jika saya harus memilih antara saya bahagia dan ia menderita, tentu saja saya akan memilih dia menderita. Jadi, pastilah orang bermindset tetap yang telah menciptakan frase dendam itu manis. Gagasan bahwa dengan balas dendam datanglah penebusan dosa. Karena orang yang memiliki mindset tumbuh atau growth mindset sama sekali tidak dapat menikmatinya. Kisah yang mereka ceritakan memang berbeda, tetapi reaksi mereka tak jauh berbeda. Bagi mereka yang bermindset tumbuh atau bagi mereka yang memiliki growth mindset, kisah tersebut berkaitan dengan pemahaman, pemberian maaf, dan melanjutkan kehidupan. Meskipun sering terluka amat dalam akibat peristiwa yang terjadi, mereka ingin mendapatkan hikmah darinya. Hubungan tersebut dan bagaimana berakhirnya benar-benar memberi saya pelajaran akan pentingnya komunikasi. Saya terbiasa berpikir cinta dapat menaklukkan semuanya. Saya terbiasa berpikir bahwa cinta dapat menaklukkan semuanya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa cinta membutuhkan banyak bantuan. Orang yang sama ini kemudian mengatakan, saya juga belajar
Saya juga belajar sesuatu tentang siapa yang tepat untuk saya. Saya kira setiap hubungan memberi Anda pelajaran lebih banyak mengenai siapa yang tepat untuk Anda. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Perancis, "Tout comprendre, c'est tout pardonner." Untuk memahami semuanya berarti harus memaafkan semuanya. Tentu saja, kondisi ini masih terlalu ideal. Tetapi setidaknya kalimat tersebut merupakan awal yang baik untuk memulai. Bagi orang bermindset tumbuh atau bagi orang yang memiliki growth mindset, tujuan utama mereka adalah pemaafan. Seperti dikatakan oleh seorang wanita, "Saya bukan orang suci, tetapi saya tahu bahwa demi kedamaian pikiran saya sendiri, saya harus memaafkan dan melupakan. Dia menyakiti saya, tetapi saya masih memiliki kehidupan yang menunggu saya, dan saya akan tersiksa jika harus menjalani hidup pada masa lalu. Suatu hari, saya hanya mengatakan, semoga dia dan saya berhasil." Lantaran memiliki mindset tumbuh atau growth mindset, mereka tidak merasa dicap secara permanen. Lantaran mindset ini, mereka berusaha mempelajari sesuatu yang berguna mengenai diri mereka sendiri dan hubungan mereka. Sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik ke depannya. Dan mereka tahu bagaimana cara menjalani dan mendapatkan masa depan itu. Sepupu saya Kathy berhasil mewujudkan mindset tumbuh atau growth mindset. Beberapa tahun yang lalu, setelah menjalani pernikahan selama 23 tahun, suaminya pergi meninggalkannya. Kemudian yang semakin membuatnya sakit dan terluka, dia mengalami kecelakaan sehingga kakinya cedera parah. Saat duduk sendirian di rumah pada Sabtu malam, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan tersiksa jika terus-menerus duduk di sini dan menyesali diri." Mungkin frasa ini merupakan mantra bagi mindset tumbuh. Kemudian, dia keluar menuju sebuah tempat dansa. Di sana, dia bertemu dengan calon suaminya. Keluarga Kontos telah berhasil mengeluarkan seluruh sumbatan tersebut. Nicole Kontos dengan mengenakan gaun pengantin yang sangat indah datang ke gereja dengan menumpangi Rolls Royce. Pendeta sudah berada di dalam menunggu waktu untuk melaksanakan upacara pernikahan. Ratusan teman dan kerabat dari seluruh penjuru dunia telah hadir. Segalanya tampak begitu sempurna. Hingga pendamping mempelai pria menghampiri Nicole dan menyampaikan berita kepadanya. Mempelai pria tidak akan datang. Dapatkah Anda membayangkan betapa kaget dan sakitnya Nicole? Karena memikirkan ratusan tamu yang hadir, keluarga tersebut pun melanjutkan resepsi dan makan malamnya. Setelah memberikan dukungan pada Nicole, mereka lantas menanyakan apa yang ingin Nicole lakukan. Dengan keberanian yang luar biasa, Nicole mengganti gaun pengantin dengan gaun hitam, pergi ke pesta tersebut dan menari solo bertema I Will Survive. Tarian ini tidak direncanakan sebelumnya, tetapi menjadikannya ikon keberanian dalam pers nasional pada hari berikutnya. Nicole seperti pemain football yang berlari ke arah yang salah. Inilah peristiwa yang dapat menentukan dan menghancurkannya, tetapi ini menjadi peristiwa yang membesarkannya. Sungguh menarik. Nicole bicara berulang-ulang tentang rasa sakit dan trauma lantaran dibohongi saat pernikahannya. Tetapi dia tidak pernah menggunakan istilah dipermalukan. Jika dia menghakimi dirinya sendiri, merasa cacat dan tidak berguna, dipermalukan, dia pasti akan lari dan bersembunyi. Tetapi, rasa sakit mampu membuatnya mendapat kasih sayang dari teman-teman serta para kerabat dan memulai proses penyembuhan. Obong-obong, apa yang terjadi dengan mempelai pria? Ternyata, dia dalam perjalanan bulan madunya sendiri, terbang ke Tahiti bersama istrinya. Apa yang terjadi dengan Nicole? Beberapa tahun kemudian dengan gaun pengantin yang sama dan gereja yang sama, dia menikah dengan seorang pria hebat. Apakah dia takut? Tidak. Dia mengatakan, "Saya tahu dia akan ada di sana." Bila Anda berpikir tentang bagaimana penolakan melukai Anda dan membuat orang yang bermindset tetap atau fixed mindset jadi meradang, tidaklah mengejutkan jika anak-anak bermindset tetap adalah anak-anak yang bereaksi terhadap celaan dan gangguan dengan pikiran-pikiran balas dendam yang syarat akan kekerasan. Saya akan kembali membahas persoalan ini nanti. Halaman 212, tiap hubungan berbeda. Tiap hubungan berbeda. Dalam penelitian mengenai orang-orang yang berbakat, Benjamin Bloom memasukkan para pianis konser, pemahat, perenang,
perenang olimpiade, pemain tenis, matematikawan, dan neurolog riset. Tetapi, tidak memasukkan orang-orang yang memiliki bakat dalam hubungan personal. Dia sudah merencanakannya. Lebih dari itu, ada demikian banyak profesi di mana keterampilan-keterampilan antara personal memainkan peranan kunci. Para guru, psikolog, administrator, dan diplomat. Tetapi sekeras apapun belum berusaha, dia tidak dapat menemukan cara yang disepakati bersama untuk mengukur kemampuan sosial. Kadang-kadang kita bahkan tidak yakin ini merupakan kemampuan. Ketika kita menyaksikan orang yang memiliki keterampilan antar personal menonjol, kita tidak sungguh-sungguh menganggapnya berbakat. Kita menganggapnya orang yang tenang atau menarik. Ketika menyaksikan hubungan pernikahan yang luar biasa, kita tidak mengatakan bahwa orang-orang ini adalah para pencipta hubungan yang brilian. Kita mengatakan bahwa mereka biasa-biasa saja, atau mereka saling memahami. Apa artinya? Artinya sebagai masyarakat kita tidak memahami keterampilan berhubungan. Padahal segalanya dipertaruhkan dalam hubungan antar manusia. Mungkin itulah sebabnya buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman mendapatkan sambutan sangat baik. Buku ini mengatakan, keterampilan sosial emosional memang benar adanya dan saya dapat menjelaskan kepada Anda apa makna keterampilan tersebut. Mindset menambahkan dimensi yang lain dalam diri kita. Mindset membantu kita lebih memahami mengapa orang sering tidak mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan atau menggunakan keterampilan yang mereka miliki. Mengapa orang begitu yakin menceburkan diri dalam hubungan-hubungan baru hanya untuk merendahkan diri mereka sendiri? Mengapa cinta sering berubah menjadi medan perang tempat berkobarnya pembantaian? Dan yang paling penting, mindset membantu kita memahami mengapa sebagian orang mampu membangun hubungan yang langgeng dan memuaskan. Mindset jatuh cinta, halaman 213. Sejauh ini memiliki mindset tetap atau fixed mindset berarti percaya bahwa sifat-sifat personal Anda itu tetap, tidak bisa berubah. Tetapi dalam berbagai hubungan, dua hal atau lebih memasuki gambaran tersebut, pasangan Anda dan hubungan itu sendiri. Sekarang, Anda dapat memiliki mindset tetap berkaitan dengan tiga hal. Anda dapat percaya bahwa kualitas-kualitas Anda tetap, dan kualitas-kualitas hubungan itu juga tetap. Bahwa hubungan tersebut secara inheren, baik atau buruk, ditakdirkan berhasil atau tidak. Sekarang semuanya bergantung pada penilaian. Mindset tumbuh atau growth mindset mengatakan bahwa semua ini dapat dikembangkan. Semuanya, Anda dan pasangan serta hubungan itu sendiri dapat berkembang dan berubah. Dalam mindset tetap atau fixed mindset, yang ideal adalah kecocokan seketika, sempurna, dan abadi. Sepertinya hubungan ini sudah ditakdirkan, seperti gerakan matahari terbit, seperti mereka hidup bahagia selamanya. Banyak orang ingin merasakan hubungan mereka istimewa dan bukan hanya sebagai peristiwa kebetulan. Ini tampaknya tidak jadi masalah. Jadi apa masalahnya dengan mindset tetap? Ada dua masalah sebenarnya. Yang pertama, jika harus diusahakan atau diupayakan, berarti tidak ditakdirkan. Pembahasan. Satu persoalan adalah bahwa orang bermindset tetap mengharapkan sesuatu yang baik terjadi secara otomatis. Dia tidak mengharapkan dua sejoli akan berusaha saling membantu untuk menyelesaikan persoalan mereka atau mendapatkan berbagai keterampilan. Dia berharap semuanya akan terjadi secara ajaib melalui cinta mereka. Cara yang mirip dengan kisah Aurora dalam Sleeping Beauty yang tidur panjangnya disembuhkan oleh ciuman seorang pangeran. Atau pada Cinderella yang penderitaan hidupnya tiba-tiba diubah oleh pangeran pujaannya. Tiba-tiba Charlene bercerita kepadanya tentang Max, musisi baru di kota tempat tinggalnya. Dia harus memainkan cello bersama orkes simfoni. Malam berikutnya, Charlene dan teman-temannya pergi menyaksikan penampilan orkes itu. Ketika mereka pergi ke belakang panggung usai pertunjukan, Max meraih tangan Charlene dan berkata, "Lain kali kita buat pertunjukan yang lebih lama." Charlene terkesan dengan melodi Max yang bersemangat dan romantis.
Sedangkan Max terkesan dengan gaya Charlene yang menarik serta penampilannya yang eksotis. Setelah mereka berkencan, intensitas hubungan mereka meningkat. Mereka tampaknya benar-benar saling memahami. Mereka menyukai hal-hal yang sama, makanan, menganalisis orang, dan bepergian. Mereka berdua berpikir, kenapa kita baru bertemu sekarang? Selama ini, kemana saja engkau? Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Max jadi suka murung. Sebenarnya, begitulah sifat dia yang sebenarnya. Hanya saja sifat ini pada awalnya tidak tampak. Ketika suasana hatinya sedang tidak enak, dia ingin menyendiri. Charlene ingin membicarakan masalah yang mengganggu suaminya. Tetapi itu semakin mengganggunya. Tinggalkan saya sendiri, demikian Max bersikeras. Semakin lama semakin kuat. Bagaimanapun, Charlene merasa terkucil. Selain itu, suasana hatinya tidak selalu muncul pada saat yang tepat. Kadang-kadang pasangan tersebut berencana keluar. Kadang-kadang mereka merencanakan makan malam khusus sendiri. Sebenarnya Max sendiri tidak ingin melakukannya, atau istrinya akan menahan kebisuannya yang membosankan sepanjang malam. Jika Charlene berusaha mengajaknya untuk membicarakan hal-hal yang menyenangkan, dia justru kecewa terhadap Charlene. Kupikir kamu memahamiku. Teman-temannya yang menyaksikan betapa mereka saling peduli satu sama lain, mendorong mereka untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi mereka berdua merasa, dengan kesedihan yang mendalam, bahwa jika hubungan mereka memang yang tepat, mereka tidak harus bekerja begitu keras memperbaikinya. Jika ini memang hubungan yang tepat, mereka pasti akan mampu saling memahami dan menghormati kebutuhan masing-masing. Jadi mereka pun semakin jauh dan akhirnya berpisah. Dalam mindset tumbuh, kesan pertama yang begitu menarik mungkin tetap ada. Tetapi orang-orang dengan mindset ini sama sekali tidak mengharapkan keajaiban. Mereka percaya bahwa hubungan yang baik dan bertahan lama berasal dari usaha tertentu dan dari upaya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang tak terhindarkan. Tetapi orang-orang bermindset tetap atau fixed mindset tidak memahaminya. Masih ingat gagasan mindset tetap bahwa jika memiliki kemampuan Anda tidak harus bekerja keras? Kepercayaan ini berlaku sama pada hubungan. Jika kalian memang cocok, segalanya akan berjalan dengan baik. Setiap pakar hubungan pribadi tidak sepakat dengan hal ini. Aaron Beck, seorang pakar pernikahan terkemuka, mengatakan bahwa salah satu kepercayaan yang paling merusak hubungan adalah jika kita harus bekerja keras mengupayakannya, pasti ada yang salah dengan hubungan kita. John Gottman, seorang peneliti hubungan terkemuka, mengatakan setiap pernikahan menuntut usaha tertentu untuk menjaganya agar tetap berada di jalur yang tepat. Ada ketegangan konstan antara kekuatan-kekuatan yang menyatukan dan kekuatan-kekuatan yang dapat memisahkan kalian. Seperti halnya dengan pencapaian personal, kepercayaan bahwa kesuksesan tidak selalu membutuhkan usaha, merampas hal yang sangat dibutuhkan orang untuk membuat hubungan mereka berkembang dengan sehat. Barangkali, inilah penyebab hancurnya begitu banyak hubungan, karena orang percaya bahwa jatuh cinta berarti tidak harus melakukan apapun yang sebenarnya merupakan tuntutan. Bacaan tadi diambil dari buku Mindset, tulisan Carol S. Dweck PhD, bab 6. Hubungan mindset dalam cinta, atau bukan? Dari halaman 207 sampai dengan halaman 216. Saya Evi Sayono, terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita dapat memetik manfaat dari bagian yang telah saya bacakan tadi. Bukunya dapat Anda dapatkan di Gramedia. Buku ini diterbitkan oleh Baca PT Bentara Aksara Cahaya, Jalan Raya Jombang nomor 27, Tangerang Selatan, 15229.